didukung oleh hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia setiap individu pun dijamin oleh undang-undang. Bagaimana perlindungan HAM dalam perspektif Islam? Untuk membahas hal ini, di studio telah hadir Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution. Pak Nasution, ini langsung saja kalau kita bicara soal hak asasi manusia. Ini kan seringkali kalau kita bicara soal HAM kayaknya kok barat sekali yang sangat memperjuangkan lah hak asasi manusia. Seolah-olah Timur termasuk juga Islam ini kok kayaknya ya dalam tanda kutip seolah-olah dianggap tidak begitu tidak begitu memperjuangkan atau ada hak asasi manusianya. Nah, sebetulnya seperti apa, Pak Nasution? Iya, hak asasi manusia yang kemudian kita kenal dengan HAM ini sungguhnya kan sudah ada sejak manusia ada. Sejak manusia ada. Karena HAM itu lahir dari status kita sebagai manusia. Hanya kemudian dengan demikian sebetulnya HAM itu bukan persoalan baru. Bukan persoalan dunia pertama, dunia kedua, atau dunia ketiga. Hanya kemudian ketika dikodifikasi dan diformulasi misalnya, itu baru muncul akhir abad ini. Ditandai misalnya dengan ada konsensus internasional dengan disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Okay. 10 Desember 1948. Ini yang kemudian menjadi konsensus kemanusiaan secara internasional. Nah, DUHAM PBB itu sebetulnya ada 30-an pasal. 30 pasal yang cakupannya ya menyangkut hak hidup, hak keluarga, hak pendidikan, kesejahteraan, hak untuk tidak disiksa, rasa aman, macam-macam. Nah, DUHAM itu sebagai instrumen internasional itu kemudian kan terbagi ke ada yang disebut dengan hak-hak sosial politik. Kalau di dunia HAM itu sering kita sebut dengan hak sipol. Itu ada kombinasi sendiri. Lalu kemudian ada yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, hak ekosop, punya kombinasi sendiri. Nah, itu konsensus 48. Tapi kalau misalnya kita mundur sejarah sedikit misalnya, 632 Masehi, berarti 1316 tahun sebelum 48 itu, dalam peradaban Islam kita menemukan deklarasi sebetulnya soal hak asasi manusia itu. Ada juga deklarasi. Ada yang disebut dengan Khutbatul Wada. Khutbatul Wada itu deklarasi Arafah oleh para sejarawan kemanusiaan itu sering disebut sebagai the first declaration of human rights. Deklarasi pertama dalam dunia kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, Rasulullah kemudian itu membuat pidato deklarasi yang luar biasa. Hadisnya panjang sekali. Intinya itu kira-kira fa'innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Pada hari ini itu deklarasi Rasulullah itu, kamu tidak boleh loh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh, hargai hak hidup. Nah, hak asasi kemudian menyebut, hak asasi manusia menyebut sebagai hak hidup. Okay. Kita tidak boleh merusak sentra-sentra ekonomi sebagai sumber kehidupan, sumber kesejahteraan. Dalam hadis itu jelas. Dalam hadis itu. Termasuk kita tidak boleh merendahkan martabat orang, karena pada hari itu kamu sudah diharamkan untuk melakukan itu. Ini sekali lagi terjadi 1316 tahun sebelum deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 48 itu. Nah, kalau kita misalnya mencoba membandingkan, memang DUHAM 48 itu basis filosofisnya memang berasal dari pengalaman
atau setting sosial masyarakat Barat. Maka basisnya dibangun dengan perspektif kemanusiaan, humanisme, yang kedua individualisme, yang ketiga itu liberalisme. Itu sekali lagi berasal dari pengalaman masyarakat Barat. Misalnya kalau kita lihat bangunan deklarasi Islam tentang hak asasi manusia, itu yang kemudian kita mengenal dalam teori ad-daruriyat al-khams. Ada 5 hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Apa saja itu, Pak? Satu disebut dengan hifzuddin. Hifzuddin itu memelihara agama. Keyakinannya. Keyakinan. Nah, dalam istilah hak asasi manusia ini disebut dengan hak untuk beragama. Hak untuk memilih, meyakini dan mengamalkan keagamaan. Ini hak yang tidak boleh dikurangi. Dalam Islam misalnya diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuk, kalau Tuhanmu menghendaki. Jadi kalau Allah mau menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua umat manusia itu ya cukup dijadikan satu agama saja. Tapi faktanya tidak. Sunnatullah, Allah membuat kebebasan buat manusia untuk memilih dan meyakini agama. Nah, silakan dipilih, nanti dipertanggungjawabkan. Nah, maka dalam Islam itu la ikraha fiddin, nggak boleh dipaksa-paksa orang, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Ya. Kemudian toleransi dibangun, lakum dinukum waliyadin, misalnya begitu. Nah, dalam perspektif HAM dalam Islam itu sebetulnya kan ada 2 keagamaan itu. Ada yang disebut dengan internum. Internum itu saya, Pak Rudi, meyakini dan memilih agama. Itu nggak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk negara. Dipaksa-paksa. Nggak boleh. Tetapi memang ada yang namanya forum eksternum. Eksternum itu lebih ke pengamalan keagamaan. Nah, pengamalan keagamaan itu tidak boleh sebetulnya dibatasi, kecuali kalau misalnya pengamalan keagamaan itu merusak kesehatan publik. Contohnya? Kita pernah dengar misalnya ada ritual keagamaan di Bandung terakhir itu, ritual keagamaan yang memperbolehkan orang bergaul bebas dengan alasan keagamaan. Itu harus dilarang oleh negara. Karena itu merusak kesehatan publik. Nah, pengaturan tentang pembatasan hak asasi tadi itu, hak beragama itu memang harus dengan undang-undang. Artinya Anda yang mengatakan bahwa sebetulnya hak asasi manusia itu dijaga, tapi juga berbatas. Ya. Gitu. Baik, ya. Pak Nasution, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Ya. Pemirsa, Inspirasi Ramadan masih akan kembali usai jeda.